warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Arlan, peserta PRDP 2 Angkatan 25, akan menyampaikan materi pre-learning cluster yang ketiga, yaitu manajemen fungsional. Materinya terdiri dari 4, yaitu Intermediate Human Capital Management, manajemen keuangan, manajemen operasional, dan operation research. Kita masuk ke Intermediate Human Capital Management, di mana Human Capital Philosophy ini menunjukkan bahwa adanya proses transformasi dari traditional human resources menjadi ke human resources management, dan pada akhirnya sekarang adalah human capital management. Adapun manpower planning adalah satu kajian untuk meramalkan kebutuhan SDM pada masa yang akan datang dengan membandingkan atas ketersediaan SDM, serta selanjutnya menerapkan upaya yang diperlukan untuk menutup gap kebutuhan dan atas ketersediaan tersebut. Adapun kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang menyangkut aspek pengetahuan, knowledge, keterampilan atau skill, dan sikap kerja atau attitude. Manajemen kompetensi dan pengembangan SDM adalah proses membuat, mengolah, dan mengembangkan serangkaian pengetahuan, keterampilan, serta sikap perilaku karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memadai. Manajemen kinerja adalah merupakan proses untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan misi organisasi. Manajemen kinerja menuju pada proses pendekatan yang sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja individu dan tim dalam meningkatkan efektivitas organisasi secara menyeluruh. Adapun manajemen talenta atau talent management adalah sekumpulan proses dalam pengelolaan SDM yang saling tergenerasi dengan tujuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan anggota yang kompeten, berkomitmen, dan berkinerja untuk mempertahankan pertumbuhan organisasi. Sementara manajemen karir adalah serangkaian aktivitas pengembangan karir karyawan untuk mengatur perpindahan jabatan karyawan sehingga perusahaan akan mendapatkan suksesor yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman sesuai dengan posisi atau jabatan. Human Resources Information System atau HRIS merupakan infrastruktur pendukung memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan aktivitas pengolahan SDM. Kita masuk pada materi manajemen keuangan. Adapun manajemen keuangan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperoleh dan menggunakan dana yang dilakukan secara optimal sehingga dapat memaksimalkan value bagi pemegang saham. Lingkungan keuangan perusahaan terdiri dari lingkungan pihak eksternal yang meliputi adalah bank, pasar modal, pemerintah, dan supplier. Mengenal terkait dengan laporan keuangan, di mana jenis laporan keuangan itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan likuiditas, dan laporan keuangan internal. Perencanaan keuangan strategis dalam perusahaan, yaitu bersama-sama dengan inisiatif strategi lain yang disusun pada tahapan strategic plan sebagaimana digambarkan pada kelas sebelumnya, yaitu mulai dari visi misi menjadi financial goals dan strategic financial plan. Manajemen modal kerja adalah pengelolaan aset lancar perusahaan dan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung aset lancar tersebut. Adapun pemutaran modal kerja adalah merupakan penjualan dibagi dengan aset lancar dikurang hutang lancar. Investasi terdiri dari time value of money, yaitu menyatakan bahwa uang sekarang akan berbeda nilainya pada saat masa depan. Sementara investasi dan aset tetap adalah yang menyatakan bahwa suatu aset akan memiliki umur tertentu yang harus diperbaharui di masa yang akan datang. Sementara analisa investasi adalah untuk menilai kelayakan ekonomi dari usulan investasi. Analisisnya antara lain adalah payback period, NPV, atau IRR.
Sementara analisis sensitivitas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat daripada perubahan-perubahan parameter. Selanjutnya kita masuk ke manajemen operasional, di mana dalam bagian ini terlihat mulai dari manajemen di on-farm, manajemen di off-farm, sampai dengan manajemen pemasaran. Adapun karakteristik pabrik perkebunan adalah continuous flow operation kategori, di mana akan mempertahankan kondisi stabil terhadap aliran proses produksinya. Adapun sistem pemeliharaan merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mempertahankan unjuk kerja perangkat pada titik optimum. Selanjutnya kita masuk dalam operational reset. Yang pertama adalah area operational reset of farm, meliputi proses input, proses, dan output. Selanjutnya pada bagian ini terlihat adalah proses area operational reset untuk on-farm. Teknik riset operasi dengan linear programming adalah suatu teknik aplikasi matematika dalam menentukan pemecahan masalah yang bertujuan untuk memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Dengan model yang kita bisa lihat pada gambar di sebelah kanan ini. Contoh riset operasional antara lain pada pabrik dan PKS, dan contoh riset operasional pada PG seperti yang terlihat pada bagian ini. Demikian pemaparan untuk pre-running pada klaster manajemen fungsional. Terima kasih.